Kembali lagi di Geo Insight. Di sini kita tidak hanya mempelajari tentang apa yang terjadi di bumi, tetapi bagaimana hal itu bisa terjadi. Pernahkah kamu bertanya kenapa Indonesia hanya memiliki musim hujan dan musim kemarau? Padahal banyak negara lain mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Apakah Indonesia istimewa atau ada penjelasan ilmiah lainnya? Kalau kamu berpikir penyebabnya hanya karena Indonesia adalah negara tropis, jawabannya belum lengkap. Ada beberapa faktor penting yang membuat Indonesia memiliki pola musim yang berbeda dengan negara-negara lain. Indonesia adalah negara kepulauan yang berada di sekitar garis khatulistiwa. Letak geografis inilah yang membuat Indonesia menerima sinar matahari hampir sepanjang tahun. Namun, ternyata bukan hanya posisi terhadap matahari yang menentukan musim, ada faktor lain yang bekerja secara bersamaan, yaitu angin muson, pergerakan matahari semu, dan letak geografis Indonesia. Lalu, bagaimana sebenarnya letak Indonesia bisa mempengaruhi musim? Mari kita bahas pada segmen berikutnya. Tahukah kamu ada satu garis imajiner yang membuat Indonesia berbeda dengan banyak negara lain di dunia? Garis ini tidak terlihat tetapi pengaruhnya sangat besar terhadap iklim dan musim di Indonesia. Garis itu adalah garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa adalah garis imajiner yang membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Indonesia menjadi salah satu negara yang dilalui oleh garis ini. Karena letaknya sangat dekat dengan khatulistiwa, Indonesia menerima sinar matahari hampir sepanjang tahun dengan intensitas yang relatif tinggi. Akibatnya, suhu udara di Indonesia cenderung hangat dan tidak mengalami perubahan yang sangat ekstrim seperti di negara-negara yang letaknya jauh dari khatulistiwa. Inilah alasan mengapa kita tidak mengalami musim dingin bersalju atau musim gugur seperti yang terjadi di Jepang, Korea, Eropa maupun Amerika Utara. Namun banyak orang yang mengira bahwa garis khatulistiwa adalah salah satu penyebab Indonesia hanya memiliki 2 musim saja. Sebenarnya belum tentu. Garis khatulistiwa memang membuat suhu di Indonesia tetap hangat, tetapi pergantian antara musim hujan dan musim kemarau lebih banyak, dipengaruhi oleh pergerakan angin muson. Jadi letak geografis dan pola angin bekerja bersama membentuk iklim Indonesia. Sekarang kita sudah memahami mengapa Indonesia selalu hangat sepanjang tahun, tetapi muncul pertanyaan baru. Kalau begitu, siapa yang mengatur datangnya musim hujan dan musim kemarau? Jawabannya ada pada angin muson. Mari kita bahas pada segmen berikutnya. Tahukah kamu, hujan yang turun berbulan-bulan di Indonesia ternyata bukan terjadi secara kebetulan, ada pergerakan utama yang mengatur pergantian musim setiap tahun. Pergerakan itu adalah angin muson. Angin muson adalah angin yang bertiup secara tetap dan berubah arah setiap sekitar 6 bulan sekali. Perubahan arah angin ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara benua Asia dan benua Australia. Saat benua Asia sedang mengalami musim dingin, tekanan udaranya menjadi lebih tinggi dibandingkan Australia. Akibatnya, angin bertiup dari Asia menuju Australia melewati Indonesia. Angin ini membawa banyak uap air dari lautan sehingga sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim hujan. Angin ini dikenal sebagai angin muson barat. Sebaliknya, ketika Australia mengalami musim dingin, tekanan udara di Australia menjadi lebih tinggi. Angin kemudian bertiup dari Australia menuju Asia karena berasal dari wilayah yang lebih kering. Angin ini membawa sedikit uap air sehingga Indonesia memasuki musim kemarau. Angin ini disebut angin muson timur. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua daerah di Indonesia mengalami awal musim hujan dan musim kemarau pada waktu yang sama, karena Indonesia sangat luas dan terdiri atas ribuan pulau. Setiap wilayah memiliki karakteristik iklim yang sedikit berbeda. Ada daerah yang hujannya datang lebih awal dan juga yang lebih lambat. Misalnya, para petani biasanya menunggu datangnya musim hujan untuk mulai menanam padi. Nelayan juga memperhatikan perubahan musim karena kondisi angin dan gelombang laut dapat berubah. Jadi, pergantian musim bukan hanya mempengaruhi cuaca, tetapi juga kehidupan masyarakat di Indonesia. Sekarang kita sudah tahu bahwa angin muson adalah penyebab utama pergantian musim di Indonesia, tetapi muncul pertanyaan lain, mengapa negara seperti Jepang, Korea, atau negara-negara Eropa justru memiliki 4 musim? Apa yang membuat
mereka berbeda dengan Indonesia? Mari kita bahas pada segmen berikutnya. Pernahkah kamu melihat salju di Jepang? Bunga bermekaran saat musim semi di Korea? Atau daun-daun berubah warna di Eropa? Mengapa negara-negara itu memiliki 4 musim, sedangkan Indonesia tidak? Jawabannya terletak pada dua hal penting, yaitu kemiringan sumbu bumi dan revolusi bumi mengelilingi matahari. Jawabannya terletak pada dua hal penting, yaitu kemiringan sumbu bumi dan revolusi bumi mengelilingi matahari. Bumi tidak berputar dalam posisi tegak lurus, melainkan miring sekitar 23,5 derajat. Kemiringan inilah yang menyebabkan setiap belahan bumi menerima sinar matahari dalam jumlah yang berbeda sepanjang tahun. Ketika belahan bumi utara lebih condong ke arah matahari, negara-negara seperti Jepang, Korea, Tiongkok bagian utara, Eropa, dan Amerika Utara mengalami musim panas. Pada saat yang sama, belahan bumi selatan menerima sinar matahari lebih sedikit sehingga mengalami musim dingin. Sekitar 6 bulan kemudian, kondisinya berbalik. Belahan bumi selatan menjadi lebih banyak menerima sinar matahari, sedangkan belahan bumi utara mengalami musim dingin. Karena Indonesia berada sangat dekat dengan garis khatulistiwa, perbedaan intensitas sinar matahari sepanjang tahun tidak terlalu besar. Itulah sebabnya suhu di Indonesia relatif stabil. Yang berubah bukanlah suhu secara ekstrim, melainkan jumlah curah hujan akibat pengaruh angin muson. Jadi perbedaan musim di Indonesia dan negara 4 musim bukan karena mataharinya yang berbeda, tetapi karena letak geografis dan posisi bumi terhadap matahari. Misalnya ketika masyarakat Jepang menikmati salju pada musim dingin, di Indonesia kita mungkin sedang mengalami musim hujan dengan curah hujan yang tinggi. Sebaliknya, saat Jepang memasuki musim semi dengan bunga sakura bermekaran, beberapa daerah di Indonesia justru mulai memasuki musim kemarau. Sekarang kita sudah memahami mengapa negara lain memiliki 4 musim, sedangkan Indonesia hanya memiliki 2 musim. Tetapi muncul pertanyaan terakhir, apakah suatu saat Indonesia bisa memiliki 4 musim itu? Mari kita bahas pada segmen berikutnya. Banyak orang bertanya, apakah suatu saat Indonesia bisa memiliki 4 musim seperti Jepang dan atau Eropa? Apalagi sekarang cuaca sering terasa tidak menentu. Apakah itu tandanya Indonesia akan berubah menjadi negara 4 musim? Jawabannya, berdasarkan kondisi geografis saat ini, Indonesia tidak akan memiliki 4 musim seperti negara-negara di wilayah subtropis. Penyebab utamanya adalah letak Indonesia yang berada di sekitar garis khatulistiwa. Posisi ini membuat Indonesia menerima sinar matahari yang relatif stabil sepanjang tahun sehingga tidak mengalami perubahan suhu yang ekstrim seperti di negara 4 musim. Namun, bukan berarti cuaca di Indonesia selalu sama. Ada fenomena iklim global yang dapat mempengaruhi kondisi cuaca, seperti El Nino dan La Nina. Kedua fenomena ini dapat membuat musim kemarau menjadi lebih panjang atau membuat musim hujan menjadi lebih panjang dari biasanya. El Nino umumnya menyebabkan curah hujan berkurang di banyak wilayah Indonesia sehingga kemarau bisa terasa lebih panjang dan lebih kering. Sebaliknya, La Nina sering meningkatkan curah hujan sehingga beberapa daerah berpotensi mengalami hujan lebih sering dan lebih lebat. Meskipun demikian, kedua fenomena ini tidak mengubah Indonesia menjadi negara dengan 4 musim. Yang berubah adalah intensitas dan pola cuacanya, bukan jenis musimnya. Misalnya saat terjadi El Nino, petani mungkin harus menyelesaikan waktu tanam karena air lebih sedikit. Sebaliknya ketika La Nina terjadi, risiko banjir dan tanah longsor di beberapa daerah dapat meningkat. Karena itu, memahami fenomena iklim sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Jadi, Indonesia tetap dikenal sebagai negara dengan 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang dapat berubah adalah pola dan intensitasnya akibat fenomena iklim global. Nah, pada segmen terakhir, kita akan merangkum semua pembahasan hari ini dan mengungkap satu fakta menarik tentang iklim Indonesia yang mungkin belum pernah kamu dengar. Sekarang kamu sudah tahu bahwa musim di Indonesia bukan terjadi secara kebetulan. Semua ini dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia, garis khatulistiwa, angin muson, dan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Hari ini kita telah mempelajari beberapa hal penting. Pertama, Indonesia berada di sekitar garis khatulistiwa sehingga menerima sinar matahari hampir sepanjang tahun dan memiliki suhu yang relatif hangat. Kedua, pergantian
Musim hujan dan musim kemarau dipengaruhi oleh angin muson yang berubah arah setiap sekitar 6 bulan. Ketiga, negara-negara seperti Jepang, Korea, dan banyak negara di Eropa mengalami 4 musim karena kemiringan sumbu bumi dan revolusi bumi, sehingga intensitas sinar matahari yang mereka terima berubah sepanjang tahun. Dan terakhir, kita juga mengetahui bahwa fenomena seperti El Nino dan La Nina dapat mempengaruhi pola hujan di Indonesia, tetapi tidak mengubah Indonesia menjadi negara dengan 4 musim. Fakta menariknya, tahukah kamu, meskipun Indonesia dikenal memiliki 2 musim, waktu datangnya musim hujan dan musim kemarau tidak selalu sama di setiap daerah. Ada wilayah yang mulai memasuki musim hujan lebih awal, sementara daerah lain baru mengalaminya beberapa minggu kemudian. Perbedaan ini dipengaruhi oleh kondisi geografis, bentuk wilayah, dan pola angin di masing-masing daerah. Itulah sebabnya perakiraan musim selalu diperbarui setiap tahun. Memahami musim bukan hanya penting untuk pelajaran geografi, informasi ini sangat bermanfaat bagi petani dalam menentukan waktu tanam, nelayan saat melaut, dunia penerbangan, hingga kita semua ketika merencanakan perjalanan atau aktivitas di luar ruangan. Semakin kita memahami cara kerja alam, semakin baik pula kita dapat menyesuaikan diri dengannya. Kalau video ini menambah wawasanmu, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video geografi menarik lainnya. Oke, sekian dulu video saya. See you next video. Bye-bye.